Untuk pekerjaan yang di BPAT ini sering berhubungan dengan instansi pemerintahan atau BPN. Dan kadang orang yang menerima sogok itu merasa berani untuk menerima sogok. Salah satu di antara alasannya adalah nanti ada temennya. Siapa itu yang ngasih, yang nyogok? Teman saya banyak. Tapi Pak, katanya ada sogok yang boleh. Sogok boleh hanya dengan satu catatan atau hanya satu kondisi. Orang instansi ini dengerin kajian ini kayak atau enggak ya? Nah, masalahnya kita ngomong di depan orang yang nggak dengerin kajian ini, padahal dia yang berkepentingan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah masuk, yang pertama, jadi ada Ustaz, ada seorang akhwat yang dia itu bekerja di kantor notaris dan BPAT, Ustaz. Untuk pekerjaan yang di BPAT ini sering berhubungan dengan instansi pemerintahan atau BPN. Dan kadang jika berhubungan dengan BPN ini seringkali terjadi riswah atau suap, Ustaz. Nah, dengan keadaan yang demikian, terkadang dari kantor menyuruh tim penanya atau teman penanya untuk memberikan riswahnya ke pemerintah agar transaksinya dengan BPN itu berjalan lancar. Karena kalau tidak dilakukan riswah, maka transaksinya itu bisa lama, bahkan mungkin khawatirnya malah gagal, Ustaz. Dengan kondisi demikian, apakah penanya yang bekerja di BPAT ini, bekerja di lembaga yang seperti ini dikatakan pendapatnya haram? Misalkan haram, bagaimana caranya agar bisa menjadi halal? Apakah kemudian penanya ini harus minta izin dulu ke kantor untuk ngasih yang saya tidak tahu, bagaimana Ustaz? Bisa diberikan nasihat dari kami, Ustaz. Masya Allah. Baik. Kalaupun ini haram, bagaimana caranya agar bisa berubah jadi halal ya? Ini kalimat yang menarik ya. Tadi sudah kita bahas sebenarnya. Ada upaya yang dilakukan oleh masyarakat ya. Bagaimana caranya agar yang haram-haram itu jadi terlihat samar. Kalau sudah mulai samar, dibuat lebih indah, akhirnya tidak kelihatan haram. Baik, begini ya. Memang kalau kita bicara masalah kehalalan gaji dari kerja seseorang, itu mempertimbangkan, kembali kepada pertimbangan apa yang menjadi tugas utama bagi dia dan apa yang dominan dia kerjakan. Sehingga jika unit usahanya adalah unit usaha yang halal dan dia bekerja dominan untuk bidang yang halal, misalnya pengurusan administrasi, pengurusan apalagi, pembuatan akte, tanah dan seterusnya, pada asalnya insya Allah pendapatannya halal karena dia berada di posisi unit kerja yang halal dan dia bekerja di bagian yang halal, pendapatannya halal. Nah, masalahnya ketika dia harus bersinggungan dengan pelanggaran syariat, dan itu sifatnya rutin. Rutin dalam arti terlalu sering. Ya, mohon maaf tadi penanya menyebutkan instansi tertentu ya. Ya, meskipun karena ini online ya, meskipun harus hati-hati. Kalaupun terjadi seperti itu bagaimana, Pak? Ya, Anda tetap akan berdosa. Dan Nabi SAW melaknat ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyogok dan yang disogok sama-sama nyemplung neraka. Dan kadang orang yang menerima sogok itu merasa berani untuk menerima sogok. Salah satu di antara alasannya adalah nanti ada temennya. Siapa itu yang ngasih, yang nyogok? Teman saya banyak. Dia mendapatkan manfaat dari sogok itu, dia bisa nikmati sogok itu, dan dia bisa menambah penghasilan dari sogok itu. Dan dia merasa nggak takut. Kenapa? Temennya banyak. Oh, ini juga nyemplung neraka, ini nyemplung neraka ya. Ini masuk neraka. Jadi teman saya di neraka. Teman saya banyak. Motivasi ada pada dirinya untuk berbuat maksiat karena teman maksiatnya banyak. Dan itu terjadi di tengah masyarakat. Maka bahaya besar ketika orang itu punya kebiasaan semacam ini. Tapi Pak, katanya ada sogok yang boleh. Sogok yang boleh yang kayak gimana? Itu loh, katanya ada sogok yang boleh. Saya harus buka itu ya. Baik, sogok boleh hanya dengan satu catatan atau hanya satu kondisi, yaitu sogok dalam rangka untuk mengambil hak. Maksudnya gimana, Pak? Ya, Anda dalam posisi yang benar dan Anda berhak terhadap sesuatu. Namun Anda tidak bisa mendapatkan hak itu kecuali harus pakai nyogok. Sogok inilah sogok di posisi mengambil hak. Insya Allah boleh. Hanya ini. Selain itu tidak boleh.
Sehingga sekarang ya, Anda bisa ikuti sesuai SOP. Berdasarkan SOP, pengurusan tanah seharusnya seperti ini. Dan lahan klien Anda ini memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan sertifikat. Memenuhi syarat. Sangat memenuhi syarat. Bukan lahan basah, bukan lahan hijau. Kemudian ada di area pemukiman penduduk. Sehingga proses jual belinya harusnya lancar, pindah balik namanya harusnya cepat, dan seterusnya. Jadi secara aturan sangat memenuhi. Namun pihak dalam mempersulit sehingga nggak bisa untuk didapatkan dengan cara normal. Kalau Anda bisa laporkan ke atasan, laporkan ke atasan. Tapi kalau nggak bisa gimana Pak? Saya juga nggak ngerti gimana prosedurnya. Kadang mereka ketika dilaporkan makin nggak karuan. Wah, nanti bisa setiap pengajuan nggak digubris. Sampai kadang informasi yang saya dapatkan ya, nggak tahu ini, orang instansi ini dengerin kajian ini kayak atau nggak ya. Nah, masalahnya kita ngomong di depan orang yang nggak dengerin kajian ini, padahal dia yang berkepentingan. Buku fikih ASN itu kan, kepentingan kami terutama untuk para ASN. Tapi ternyata ASN yang nakal nggak mau baca. Karena dia takut. Satu cerita, real baru saja terjadi kemarin. Di Jakarta. Ada salah satu teman saya ya. Dia bawa buku fikih ASN. Teman saya dari Jogja. Dia datang ke Jakarta. Ketemu teman dia satu daerah yang menjadi pejabat di Jakarta. Bagian perizinan di Jakarta Pusat. Bagian perizinan Jakarta Pusat. Berarti ada 4 unsur ya. Anda bisa bayangkan bagian ini sering kehujanan. Kemudian oleh teman saya dikasih buku fikih ASN. Kamu baca ini biar ngerti gimana jadi ASN yang benar. Biar jadi ASN yang bersih. Apa kata dia? Saya nggak berani. Ini Muslim ya, kita bicara agamanya sama, Muslim. Temannya ini Muslim, teman saya Muslim. Saya nggak berani, nggak mau. Loh kenapa? Baca aja, nggak berani. Nggak. Dikasih, nggak mau itu. Padahal kalau beli fikih ASN kan harganya berapa? 74.000. Itu dikasih, nggak mau itu. Sudah nggak pakai sogok, ini dikasih. Biar dipelajari. Kamu nggak usah bayar, nggak usah pakai uang sogok atau apa, dan ini dikasih gratis. Bawah. Nggak mau dia. Nggak mau. Takut nanti nggak banyak pelanggaran yang ketahuan dalilnya. Berarti sebenarnya dia sudah tahu belum? Dia sudah tahu. Tapi menutup mata. Dan ketika dia tahu menutup mata, dia nggak peduli dengan itu, ya percuma saja dia bilang nggak tahu. Karena Allah Maha tahu, sebenarnya orang ini sudah tahu. Allah ngerti batinnya. Namun Masya Allah ya, dia itu nolak-nolak, nggak mau. Ketakutan. Ada satu cerita ya. Cerita lagi ya. Kadang kan orang itu merasa malu dengan status dirinya ketika dia berlumur dengan sesuatu yang haram. Sebenarnya itu sudah bukti nyata. Kalau perbuatan itu haram. Bukti nyata. Maka sebenarnya dia itu nggak butuh untuk didalili, diceramai banyak-banyak. Karena dia sendiri sudah sadar. Pernah satu ketika ada salah satu jamaah. Kita satu masjid, saya dengan beliau itu satu masjid. Sholat jamaah. Nah, kemudian setelah sholat ngobrol ringan, saya sempat tanya, Bapak kerja di mana? Dia bilang, swasta mas. Tapi wallahu alam, kenapa waktu itu kok saya jadi kepo? Bapak wira swasta, usaha sendiri? Oh enggak, saya karyawan. Di perusahaan apa Pak? Di perusahaan apa? Ya perusahaan swasta. Oh. Bergerak bidang apa Pak? Terakhir dia bilang, saya di BPR. Terus karena merasa malu, pergi beliau. Sejak saat itu nggak ketemu lagi di masjid. Pindah masjid ternyata orangnya. Beliau pindah masjid. Ya saya sedikit merasa nggak enak dengan beliau jadinya. Beliau malu untuk ketemu lagi. Karena ketahuan kerja di BPR. Masya Allah. Ini bukti apa ini? Sebenarnya dia itu tahu kalau ini haram. Dan ini tercela. Dan ini membuat wibawa dia jadi hilang.
tapi dia bertahan demi dunia. Lebih baik dapat sekian, meskipun hilang wibawa. Nggak dipandang orang bermola nggak apa-apa. Karena pemakan riba itu manusia fasik. Apalagi pemakan sogok, pemakan suap, itu orang-orang fasik. Cuman label itu nggak begitu kelihatan di masyarakat, sehingga membuat orang tidak takut kehilangan wibawanya. Dan saya menjumpai orang-orang seperti itu, dia malu untuk menampakkan dirinya di permukaan, meskipun duitnya banyak. Meskipun dia punya banyak harta, dia malu. Allah tampakkan, kebenaran itu sebenarnya sudah ada dalam hatinya. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullah khairan Ustaz untuk penjelasan dan nasihatnya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh penanya, dan semoga penanya diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa menjaga diri dari transaksi yang haram.